Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu kafatal anam basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Al-ayat sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pertama kita patut bersyukur pada Allah karena Allah telah memberikan kenikmatan pada kita, utamanya dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak orang, yakni nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Semoga dua nikmat ini betul-betul kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga selalu kita hadiahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya mengajak diri saya dan umumnya saudara sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan jalan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintahnya, dan kita juga berusaha semaksimal mungkin pula untuk menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para ketua Quraisy dari kalangan Bani Hashim. Ketika mereka diundang oleh Rasulullah, dikasih makan di Rasulullah. Kemudian di tengah-tengah perbincangan, Rasulullah melontarkan satu pertanyaan. Wahai saudara-saudara, maukah kalian aku beri satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan dapat menguasai seluruh jazirah Arab? Ketika Rasulullah melontarkan satu pertanyaan itu, suasana jadi hening. Di tengah-tengah keheningan ini dipecahkan oleh satu suara, yakni suara Abu Jahal. Setelah mendengar tawaran Rasulullah seperti itu, Abu Jahal langsung angkat bicara, angkat tangan. Wahai Muhammad, jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun kalau itu tujuannya akan aku terima. Nah, ketika mendengar jawaban Abu Jahal seperti itu, maka Rasulullah menyampaikan dengan bahasa yang santun, tidak menggebu-gebu. Beliau mengatakan, kalau begitu ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika mendengar ucapan Rasulullah, kalau begitu ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wajah Abu Jahal jadi merah padam, marah.
merasa dipermalukan di hadapan para ketua Quraisy saat itu. Akhirnya apa? Abu Jahal meninggalkan tempat. Sebelum meninggalkan tempat, dia mengatakan, kalau itu ya Muhammad, sama dengan engkau meminta, mengumandangkan peperangan dengan semua orang Arab, sambil meninggalkan pelencing, merasa malu, dipermalukan oleh anak-anak muda saat itu di hadapan para ketua Quraisy. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa begitu mendengar kalimat itu Abu Jahal marah, merasa malu, merasa dipermalukan di hadapan ketua-ketua kafir Quraisy saat itu? Apa dia tidak paham? Justru karena paham itulah dia merasa dipermalukan. Pertanyaan mungkin yang mudah sekali untuk dijawab, tapi mungkin kita tidak sadar. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan merupakan ucapan syahadat. Setiap hari kita membaca syahadat. Bahkan kalau kita tidak membaca syahadat setiap hari, diragukan keislaman kita. Berapa kali kita membaca 2 kalimat syahadat sehari semalam? Dan itu merupakan bukti keislaman kita. Minimal kita membaca 2 kalimat syahadat adalah 9 kali di dalam pelaksanaan sholat. Di mana-mana 2 kalimat syahadat selalu kita baca. Ketika kita akan nikah, kita membaca 2 kalimat syahadat. Sholat membaca 2 kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alasannya kenapa kita tiap hari membaca kalimat syahadat? Paling tidak secara singkat saya sampaikan, ada 5. Ada 5 kenapa syahadat harus kita baca setiap hari. Yang pertama, karena syahadat merupakan madkhulun ilal Islam, pintu masuk Islam. Non muslim, orang-orang kafir ketika akan masuk Islam tidak membaca 2 kalimat syahadat, maka sampai kapanpun tidak sah Islamnya. Maka mesti yang harus kita baca ketika akan masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, 2 kalimat syahadat merupakan khulasatu ta'alimil Islam, intisari dari ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, 2 kalimat syahadat merupakan asasul inqilab, merupakan dasar-dasar reformasi secara total. Intinya kenapa Abu Jahal menolak untuk mengucapkan kalimat itu, berarti Abu Jahal harus berubah secara total. Baik fikrohnya, apalagi akidahnya, sesembahannya, yang tadinya menyembah Lata Uzza harus ditinggalkan semuanya. Patuh tunduk kepada ajaran Muhammad, dan itu tidak mau. Kemudian yang berikutnya, 2 kalimat syahadat merupakan hakikatu dakwati rusul. Hakikat dakwah yang dibawa oleh para rasul adalah kalimat syahadat. Makanya kalimat la ilaha illallah itu mulai lahir ceprot sampai ketika kita akan menghembuskan nafas terakhir, itu harus diperdengarkan di telinga kita. Lakinu mautakum la ilaha illallah,
orang yang ketika sakaratul maut kita disuruh talqin, menuntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir, kalimat syahadat merupakan fadhailun azimah, yakni keutamaannya sangat besar. Apa keutamaannya? Yakni miftahul jannah. La ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini adalah syarat mutlak bisa diterimanya amalan-amalan yang kita lakukan. Sebesar kayak apapun amal kebajikan yang kita lakukan, tapi tidak memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, dalam dirinya tidak yakin kalimat la ilaha illallah, maka Allah katakan haba'am mansura. Maka sebaik kayak apapun amal perbuatan yang kita lakukan, kata Allah, seperti fata morgana. Semoga sedikit khutbah yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit taqwa wa ahlil ibadah wa ahli tilawatil Qur'an wa tahfidil Qur'an wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad jama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawakkadat ala tawatik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fa awthik Allahumma rabbitataha wa antimudaha wa hdiha subulaha wa amla abnaka alladhi la yahbu wasra sudura bi fadil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa akhya bi ma'rifatik wa amin ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.